mereka tidak boleh menyambut komuni. Saudara-saudara, shalom, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi ada cerita yang menarik. Pada suatu hari saya mengikuti perayaan Ekaristi yang dilakukan di lingkungan, lalu ketika tiba waktunya untuk menyambut komuni, kemudian ada yang maju ke depan lalu menyampaikan seperti ini. Saudara-saudara, yang boleh menyambut komuni adalah orang Katolik sudah menerima komuni pertama dan tidak sedang berhalangan. Lalu orang di samping saya senyum-senyum ketika mendengar kata berhalangan. Nah, nampaknya kata berhalangan ini tidak pas untuk bagi mereka yang tidak dapat menerima komuni. Pada kesempatan ini kita akan bahas secara khusus siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menyambut komuni. Sebetulnya secara umum umat sudah tahu, namun mungkin ada bagian-bagian tertentu yang rincian-rincian tertentu yang perlu kita jelaskan sehingga umat itu lebih paham mengapa dan siapa sebenarnya yang tidak boleh ikut di dalam menyambut komuni. Mari kita lanjutkan. Nah, agar kesannya kita tidak asal ngomong, maka saya sebutkan dari mana sebenarnya aturan, dari mana sumber yang saya gunakan dalam rangka membicarakan ini. Dan mengapa saya membahasnya? Karena ini berkaitan langsung dengan tugas-tugas prodiakon. Bagaimana prodiakon di dalam memberikan komuni kudus kepada umat di gereja ataupun di tempat-tempat yang lain. Selain dari dua dokumen tadi, KGK dan KHK, Kitab Hukum Kanonik dan Katekismus Gereja Katolik, di sini juga ada saya berikan seri dokumen gerejawi nomor 76 tentang larangan komuni, lalu kemudian di sampingnya ada buku tentang kompendium prodiakon. Mengapa ada buku kompendium prodiakon? Karena ini berkaitan dengan tugas-tugas prodiakon. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam seri dokumen gerejawi ini, nomor 76 ini, di situ disebutkan larangan itu dasar larangan itu adalah ada familiaris consortio. Di sini ada nomornya, ada tahunnya dan seterusnya. Kemudian ada kitab hukum kanonik, lalu kemudian ada annus internationalis. Kemudian di bawahnya ada Katekismus Gereja Katolik. Jadi kalau mau ditelusuri semuanya sebenarnya ada di dalam 4 dokumen ini. Tapi saya tidak akan membahasnya satu persatu karena bagian saya adalah pada bagian prodiakon saja yang berkaitan dengan tugas prodiakon dan umat sekalian yang akan menyambut komuni. Saya pikir seperti itu. Mari kita lanjutkan. Di mana aturannya tadi saya sudah sebutkan di dalam seri dokumen gereja ini. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat satu persatu. Di dalam kitab hukum kanonik kanon nomor 915 di sini jelas tertulis, untuk menyambut komuni suci tak diperkenankan orang-orang yang terkena ekskomunikasi dan interdik setelah dijatuhkan atau dinyatakan terkena hukuman, dan orang-orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa yang berat dan jelas. Lalu apa yang dimaksud dengan ekskomunikasi dan interdik? Keduanya sebenarnya merupakan hukuman yang diberikan oleh gereja. Tetapi maksudnya hukumannya bukan seperti hukuman pidana atau hukum apapun yang di luar sana. Ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekskomunikasi di sini adalah hukuman sifatnya pembinaan. Maksudnya supaya yang bersangkutan apabila melakukan dosa berat, silakan segera bertobat. Sebagaimana yang ditulis oleh warna merah tersebut di sana. Dosa yang berat dan jelas. Sebentar kita akan lihat seperti apa dosa yang berat dan macam-macamnya. Kemudian di dalam 916, kanon nomor 916, barang siapa sadar akan dosa berat tanpa pengakuan sakramental. Artinya,
tanpa melakukan pengakuan dosa secara pribadi kepada imam, maka janganlah merayakan misa atau jangan menyambut komuni, kecuali ada alasan berat dan tiada kesempatan untuk mengaku. Tetapi ini kecualinya ini tidak dapat menjadi alasan yang selalu dijadikan alasan. Nah, itulah dua aturan utama mengenai mengapa dilarang menyambut komuni. Seseorang dilarang menyambut komuni. Kemudian ada lagi yang lain, kanon nomor 1007 atau 1007, sakramen orang sakit jangan diberikan kepada mereka yang berkeras hati dan membandel dalam hal dosa yang berat. Nah, sakramen orang sakit, misalnya si sakit itu ya memang masih mengalami hal-hal yang disebutkan di atas tadi, ekskomunikasi tadi, karena dia melakukan dosa yang berat. Kemudian di dalam Katekismus Gereja Katolik ini lebih spesifik lagi, di dalam KGK 1650. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Bila mereka bercerai itu melangsungkan perkawinan baru secara sipil, mereka berada dalam keadaan yang objektif melanggar hukum Allah. Mereka tidak dapat menerima komuni. Dalam artian begini, seorang bapak menceraikan istrinya, lalu kemudian dia tinggal dengan perempuan yang lain yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya secara sah menurut Gereja Katolik. Kalaupun dia sudah menikah secara sipil, tetap saja sama. Untuk Gereja Katolik berlaku hukum bahwa hanya secara sipil saja, tidak resmi secara Gereja Katolik, itu tetap sama, tidak boleh menerima komuni. Lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dia sudah nikah adat, kawin adat, dan sudah sipil sudah? Tetap saja tidak bisa. Dua-duanya tetap tidak bisa membatalkan aturan Gereja Katolik dari sisi menyambut komuni. Saya pikir itu clear ya, jelas mengenai hal ini. Lalu sekarang kita lanjutkan. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang tadi? Satu, mereka yang hidup dalam perkawinan tidak sah secara gerejawi Katolik. Sebenarnya menceraikan istri itu tidak dapat dibenarkan di dalam Katolik. Apalagi dia menikah dengan secara tidak sah lalu tinggal sama-sama. Itu mesti diberkati dulu oleh Bapak Pastor baru boleh. Lalu yang kedua ada mantan imam yang belum mendapat laisisasi. Bahasa yang lebih keren ini adalah dispensasi dari Vatikan. Jadi mantan imam yang belum dapat dispensasi dari Vatikan itu belum dapat menerima komuni. Pada dasarnya mantan imam ini tidak pernah ada yang melanggar. Jadi mereka kalau sudah keluar dan belum dapat dispensasi, mereka memang tidak pernah pergi sambut. Yang masalah itu yang kecil-kecil di bawah ini yang kadang-kadang bandel. Dia sudah tahu bahwa dia tidak layak, tetapi dia tetap maju menerima. Kemudian ada juga biarawan-biarawati, mantan bruder atau suster yang sudah kaul kekal dan belum mendapat dispensasi. Keluar dari frater, keluar dari bruder, keluar dari suster biara dan belum mendapat dispensasi dari Vatikan. Itu kalau yang sudah kaul kekal ya. Lalu kemudian di poin keempat, nah ini yang seringkali menjadi permasalahan berat di dalam proses pelayanan prodiakon. Mereka yang melakukan dosa berat seperti membunuh, berzina, dan murtad. Nah, gereja tidak pernah mengeluarkan surat dikatakan bahwa pada tanggal sekian Anda melakukan pembunuhan maka Anda diekskomunikasi. Tidak seperti itu. Begitu dia melakukan hal tersebut, maka secara resmi aturan gereja tadi itu dianggap berlaku baginya. Maka gereja tidak akan perlu lagi mengeluarkan bahwa orang yang hidup serumah dan tidak menikah itu gereja tidak akan mengeluarkan semacam surat hukuman. Tetapi kepada yang bersangkutan dia tahu bahwa begitu ini perbuatan terjadi, maka secara otomatis dia tidak dapat maju menyambut komuni. Kemudian yang terakhir ini murtad, lalu kemudian kembali, sudah pernah meninggalkan agama Katolik, lalu kemudian katanya mau kembali, tunggu dulu.
Tidak semudah itu kembali ke Katolik. Nah, seperti itu saudara-saudara. Saya pikir penjelasan mengenai siapa yang tidak dapat menerima komuni ini jelas. Nah, ini yang saya sebut jelaskan ini, uraikan ini 4 poin ini adanya di dalam buku Kompendium Prodiakon halaman 61. Di dalam buku ini halaman 61 ini 4 poin ini, siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak dapat menerima komuni. Lalu ada persoalan berikutnya, mari kita lihat. Masalah yang muncul adalah prodiakon tidak tahu bahwa yang bersangkutan sedang terkena larangan menyambut komuni kudus. Masalah yang kedua adalah prodiakon tahu bahwa yang bersangkutan sedang terkena larangan menyambut komuni. Mari kita bahas satu persatu. Nah, tadi saya katakan bahwa ini sifatnya personal, karena ini personal bagi setiap orang. Ketika dia melakukan pelanggaran itu, sebetulnya semestinya dia sudah sadar sendiri bahwa ini saya sedang melakukan pelanggaran berat di gereja Katolik, saya tidak boleh maju menyambut komuni. Tetapi ya kadang-kadang juga dia tetap maju. Nah, dalam hal ini, manakala prodiakon tidak tahu bahwa yang di depan saya ini, yang saya mau terimakan komuni ini, orangnya sedang mengalami ekskomunikasi. Nah, siapa yang salah kalau seperti itu? Tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi yang saya mau katakan adalah komuni suci yang diberikan kepada orang yang salah, yang tidak tepat, itu menimbulkan dosa. Saya ulang. Komuni suci yang diberikan kepada orang yang salah secara hukum gereja itu menimbulkan dosa. Lah bagaimana kalau prodiakonnya tidak tahu? Yang bersangkutanlah yang menimbulkan. Jadi ini kan tadi saya katakan personal, sifatnya kesadaran pribadi. Maka kalau dia sudah tahu bahwa dia tidak layak menyambut dan dia juga tetap pergi, maka dosanya itu kembali ke dia, bukan pada prodiakonnya. Jadi seperti itu. Supaya saudara-saudara prodiakon jangan mengatakan, oh kalau begitu saya lebih baik mundur saja dari prodiakon. Jangan-jangan ada di antara mereka yang saya bagikan dan saya tidak tahu dan saya masuk ke dalam pelanggaran dosa berat. Tidak seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua. Nah ini lebih berat lagi yang kedua. Prodiakon tahu bahwa yang di depan saya ini yang saya akan kasih sambut ini sedang mengalami hukuman ekskomunikasi. Lalu bagaimana sebaiknya? Kalau pastor, di hadapan pastor, jangankan mengalami hukuman ekskomunikasi. Pastor melihat saja ini umat sepanjang misa ini ada kelakuan-kelakuan yang tidak layak. Pastor kadang-kadang tidak memberikan komuni. Misalnya dia terlambat datang, pastor itu dia bisa memberikan. Dan dalam hal demikian itu umat biasanya tidak protes. Dia ya menerima dengan kesadaran bahwa ya oke lah, saya dengan penuh kesadaran menerima. Tapi persoalannya kalau prodiakon tidak semudah itu. Prodiakon dianggap awan biasa, hanya membantu membagikan komuni. Nah sekarang begini. Pilihan berat ada pada prodiakon. Kalau Anda mau bertindak tegas, boleh. Anda punya hak bahwa Anda tahu bahwa yang di depan ini tidak layak menyambut komuni, apakah saya akan berikan atau tidak? Maka pilihan pertama saya tidak. Dengan konsekuensi adalah bahwa ada kemungkinan yang di depan saya ini merasa dipermalukan di depan umum dan itu bisa menimbulkan ekses yang lain. Itu pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua, gini, sebagaimana juga saya baca di dalam buku ini. Jadi pilihan yang kedua, begini, panggil orangnya. Sementara, jangan dulu pegang hostnya, tetapi panggil orangnya, kasih dekat mukanya, bisik di telinganya, Pak, tolong sebentar kalau selesai misa tunggu saya di luar ya. Oke, kita mendengar. Setelah itu kasih sambut dia tubuh Kristus. Seperti itu caranya. Setelah masa selesai, Anda harus segera cari yang bersangkutan. Sampaikan kepadanya supaya beliau segera menyelesaikan masalahnya. Katakan kepadanya bahwa saya sebenarnya tidak layak untuk memberikan komuni kepada Anda. Tetapi demi menjaga nama baik Anda, toh tetap saya lakukan. Tetapi Anda harus segera menyelesaikan masalah itu. Disampaikan secara santun ya, saya pikir tidak akan ada masalah.
Jadi, dalam hal ini, prodiakon tetap memberikan komuni kepadanya, bukan karena dia mau melanggar dosa, tetapi semata-mata karena dalam rangka menghargai orang ini, dengan catatan bahwa setelah selesai misa akan segera harus ada tindakan berikutnya. Kemudian yang terakhir di poin yang kedua ini, saudara-saudara, prodiakon tahu bahwa dia memberikan komuni kepada orang yang salah. Sekalipun Anda menganjurkan dia setelah misa untuk segera bertobat, tapi karena hukum pertama tadi memberikan komuni suci kepada orang yang salah, maka tetap ada andilnya Anda di dalam kesalahan tersebut. Maka setelah itu sebetulnya, kalau ini terjadi, poin kedua ini terjadi setelah Anda berkomunikasi dengan orang tersebut dalam rangka menyelamatkan nama baiknya di depan umum, maka setelah itu Anda pun sebagai prodiakon sebaiknya melakukan pengakuan dosa. Apa boleh buat? Demi menyelamatkan orang, Anda harus menanggung resiko itu. Tetapi jalan keluarnya ada. Pengakuan dosa, saya anjurkan Anda sebisa-bisanya lakukan pengakuan dosa secara pribadi di Bapak Pastor. Sekaligus juga yang terakhir yang saya mau sampaikan, ada pendapat di kalangan masyarakat yang sebenarnya keliru. Saya juga tidak tahu dari mana asal-usulnya itu, bahwa ada sayup-sayup terdengar di kalangan tertentu, orang yang sedang datang bulan tidak layak untuk maju menyambut komuni. Yang saya mau katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada larangan di dalam aturan Gereja Katolik, mau dalam hukum kanonik, mau dalam KGK, yang melarang orang yang sedang datang bulan ikut menyambut komuni. Itu adalah keadaan alami yang tidak dapat disangkal oleh para perempuan. Jadi jelas ya, tidak ada larangan bagi orang yang sedang datang bulan untuk ikut menyambut komuni. Nah, saudara-saudara, demikian video singkat ini, semoga dapat membantu para prodiakon di dalam menjalankan tugasnya, termasuk juga bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang agak rumit dirasakan itu dalam memberikan sambut komuni kepada umat ya. Apabila ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda komentari atau Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.